Halo semua, perkenalkan nama aku Aiko Miranda Mujiono dengan NPM 2406358541. Pada tugas TI kali ini aku akan mempresentasikan analisis data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel ini salah satu perangkat lunak pengolah data yang paling populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang. Di dalam artikel ini, aku akan membahas metode-metode utama yang digunakan dalam analisis penggunaan Excel, termasuk fungsi-fungsinya, yaitu seperti fungsi statistik, tabel pivot, analisis grafik, analisis regresi, dan what if analysis. Metode ini memiliki manfaat unik dalam membantu menganalisis, menyajikan, dan membuat keputusan berdasarkan data. Pendahuluan, ini data merupakan aset penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, baik itu dalam bisnis, pendidikan, maupun penelitian. Pengolahan data dan analisis yang efektif dapat memberikan wawasan yang mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Metode analisis data menggunakan Microsoft Excel ini yang pertama ada fungsi statistik. Excel memiliki banyak fungsi statistik bawaan yang memudahkan penggunaannya yang seperti untuk menghitung rata-rata atau average, median, modus, varian, dan deviasi standar. Fungsi-fungsi ini sangat membantu dalam menganalisis distribusi data dan mengidentifikasi tren dasar. Yang kedua ada table pivot. Dalam table pivot ini salah satu yang paling kuat di Excel karena penggunaan ini bisa merangkum, menganalisis, dan membandingkan data dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada analisis grafik. Cara paling efektif untuk memvisualisasikan data adalah melalui grafik. Excel juga menyediakan jenis grafik seperti diagram batang, garis, dan lingkaran yang membantu pengguna dalam menyampaikan informasi dengan jelas. Yang keempat ada analisis regresi. Teknik analisis ini digunakan untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kelima, what if analysis. Fitur ini seperti goal seek dan data tables memungkinkan pengguna untuk memprediksi hasil dari suatu kejadian berdasarkan input yang berbeda. Keuntungan analisis data menggunakan Excel yang pertama, kemudahan penggunaan. Excel ini memiliki penggunaan yang ramah dan intuitif sehingga cocok untuk pengguna dengan berbagai tingkat keahlian dari mulai yang pemula hingga ahli data. Yang kedua, ketersediaan fungsi yang luas. Dalam alat analisis data ini dalam membantu pengguna dari berbagai industri mulai dari keuangan, pendidikan, hingga ilmu pengetahuan. Yang ketiga, skalabilitas dan kompatibilitas. Excel kompatibel dengan banyak perangkat dan dapat mengelola data set yang cukup besar. Meskipun ada batasan terkait jumlah baris dan kolom, tapi Excel tetap menjadi efisien untuk dataset menengah. Yang keempat, integrasi dengan tools lain. Excel ini diintegrasikan dengan alat-alat analisis lain seperti Microsoft Power BI, SPSS, dan Python. Integrasi ini menggunakan pemanfaatan keunggulan Excel sebagai alat penyajian data sambil melakukan analisis yang lebih mendalam menggunakan perangkat lain. Kesimpulannya, Microsoft Excel ini merupakan alat yang sangat efektif dan efisien dalam melakukan analisis data. Fitur yang tersedia juga memudahkan pengguna untuk melakukan analisis yang lebih deskriptif, visualisasi data, dan analisis lanjutan. Dan ini referensinya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anna Syafira Mumtaza yang akan menjelaskan materi tentang membuat laporan keuangan menggunakan Accurate Online. Jadi, laporan keuangan itu merupakan informasi penting yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, Accurate Online hadir sebagai solusi berbasis cloud yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Jadi, gimana sih metode pembuatannya? Nah, di sini pertama-tama kalian harus regis akun Accurate Online dulu. Jadi, kalian buka webnya, web Accurate Online, terus pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kemudian isi formulir pendaftaran dengan informasi daftar, kayak nama perusahaan, alamat email, terus kata sandinya apa, lalu verifikasi alamat email, terus login ke akunnya. Lalu, pengaturan awal perusahaan. Nah, setelah berhasil login, pilih menu pengaturan untuk melakukan konfigurasi awal. Lalu, masukkan informasi dasar perusahaan. Selanjutnya, atur jenis akun dan kategori yang relevan. Akun aset untuk mencatat semua aset perusahaan, akun kewajiban untuk mencatat kewajiban yang harus dibayar, akun ekuitas untuk mencatat modal dan laba ditahan. Tentukan juga mata uang yang digunakan dan tanggal mulai periode akuntansi. Lalu, selanjutnya input data transaksi. Pertama-tama, akses menu transaksi untuk mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran. Lalu, pilih jenis transaksi yang ingin dicatat. Isi detail transaksinya, kayak tanggal, deskripsi jumlah, dan kategori akun yang sesuai.
Gunakan fitur import data dari bank atau file CSV untuk mempermudah pencatatan dan meminimalisir kesalahan input. Lalu, setelah semua transaksinya itu dicatat, akses ke menu laporan untuk ngelihat ringkasan data. Nah, kelompokkan transaksi berdasarkan kategori untuk memudahkan analisis. Lalu, gunakan fitur filter untuk melihat transaksi tertentu, misalnya berdasarkan periode atau jenis transaksi, sehingga mempermudah proses audit dan evaluasi. Lalu, penyusunan laporan keuangan. Nah, pertama-tama pilih menu laporan, kemudian pilih jenis laporan yang ingin kita buat, neraca atau laporan laba rugi kah, ataupun laporan arus kas. Lalu atur periode laporan sesuai dengan kebutuhan manajemen. Accurate Online memungkinkan pengaturan periode bulanan, kuartal, atau tahunan. Nah, setelah laporan disusun, tinjau kembali untuk memastikan semua data yang ditampilkan itu akurat. Lalu analisis laporan. Tinjau dan analisislah hasil laporan yang dihasilkan, identifikasi tren dan area yang mungkin perlu diperbaiki, lalu diskusikan. Selanjutnya, setelah laporan itu final, ekspor laporan ke dalam format yang diinginkan, PDF kah, Excel kah, sesuai keperluan kalian, lalu pastikan laporan disusun dengan baik. Selanjutnya, lakukan pembaruan data secara berkala untuk memastikan kalau laporan keuangan ini itu tetap akurat. Rutin juga untuk terus melakukan backup data untuk mencegah kehilangan informasi penting.